Membela Yerusalem adalah jihad suci. Oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Tak ada seorang muslim pun yang diizinkan, baik yang berkuasa maupun tidak, untuk mengabaikan tanggung jawab mereka di dalam membela negeri-negeri muslimin. Negeri dunia Islam bukanlah milik seorang presiden, raja, atau sekelompok orang. Untuk itu, dalam segala keadaan, ia tidak diperbolehkan mengaku sebagai pemilik atas tempat tersebut. Sebaliknya, ia adalah tugas bagi setiap individu dan kelompok muslim untuk berjuang semaksimal mungkin dan membebaskan kembali daerah-daerah yang telah dikuasai musuh. Dalam hal ini, seluruh muslimin bertanggung jawab penuh, dan mereka tidak boleh melepaskan wewenang ini semata-mata kepada pihak penguasa, untuk selanjutnya menentukan pilihan yang terbaik bagi mereka. Dan apabila generasi muslim tertentu telah menghabiskan waktu dalam kemalasan atau ketidakberdayaan dalam memikul tanggung jawab itu, maka mereka juga tidak diperbolehkan untuk memaksakan hal tersebut kepada generasi sesudahnya, sampai tibanya hari penghakiman, yakni dengan menyerahkan sesuatu yang dia tidak berhak atasnya. Oleh karena itu, kami telah mengeluarkan fatwa yang mengindikasikan bahwa seluruh pengungsi Palestina yang tidak memiliki tempat tinggal, tidak boleh menerima imbalan dalam bentuk apapun sebagai kompensasi atas terampasnya tanah air mereka, meskipun jumlahnya mencapai miliaran dolar. Negeri Islam tidak bisa diperjualbelikan atau dilepaskan kepada pihak lain, dan tak ada kompensasi yang bisa menutupi kerugian ini. Apabila hukum ini berlaku untuk semua daerah Islam manapun, lalu bagaimana bila kasus ini terkait dengan tanah sucinya muslimin sendiri, yakni sebuah negeri yang pernah menjadi salah satu arah kiblat bagi muslimin, yaitu Masjid Al-Aqsa, dan juga menjadi lokasi suci ketiga setelah kota Mekah dan Madinah? Tempat ini adalah tujuan utama dalam peristiwa Isra dan tempat di mana peristiwa Mikraj itu berlangsung. Tak ada pernyataan yang lebih jelas tentang status lokasi ini kecuali melalui firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatakan, Maha Suci Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjid Al-Haram ke Al-Masjidil Al-Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surat 17:1. Oleh karena itu, Yerusalem telah memiliki posisi yang khusus di dalam sanubari setiap muslim di seluruh dunia Arab. Pendudukan kota Yerusalem telah menggerakkan dan menyakiti hati mereka. Perasaan ini diakibatkan oleh luapan cinta, ketulusan, dan kecemburuan atas apa yang terjadi terhadapnya. Sewajarnya lah bila kasus Yerusalem dan bangsa Palestina menduduki peringkat tertinggi dalam prioritas seorang muslim. Artinya, nasib Yerusalem inilah yang paling dikhawatirkan oleh muslimin, karena sudah menjadi tanggung jawab mereka untuk menjaganya. Demi menyelamatkan kota Yerusalem inilah muslimin bersedia mengorbankan jiwa dan apapun yang paling mereka cintai. Yerusalem merupakan simbol pembebasan Palestina. Ia menjadi tulang punggung dan inti permasalahan. Tepat sekali pernyataan seorang penyair yang mengatakan, Palestina is meaningless with no Aqsa or Jerusalem. Without Jerusalem, it is like a body with no head. Palestina tak bermakna tanpa Al-Aqsa dan Yerusalem. Tanpa Yerusalem, ia seperti tubuh tanpa kepala. Yerusalem bukan milik Palestina semata, tapi seluruh muslimin, baik bangsa Arab atau bukan. Ia adalah kota untuk seluruh orang Arab, baik yang muslim maupun Kristen. Makanya, ia menjadi wewenang bagi seluruh muslim, dimanapun mereka berada, untuk memikul tanggung jawab di dalam membela Yerusalem dan Masjid Al-Aqsa. Ini merupakan tanggung jawab mereka semua. Mereka harus bersatu dalam membelanya, memberikan nyawa, uang dan seluruh milik mereka dalam prosesnya. Bila menolak, maka mereka akan menjadi sasaran kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hai orang-orang yang beriman, apakah sebabnya dikatakan kepadamu, berangkatlah, untuk berperang, pada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu. Apakah kamu puas dengan kehidupan di dunia sebagai ganti kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini, dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit. Quran Surat 9:38. Selama berkeliling ke negara-negara Arab, saya seringkali ditanya oleh kaum remaja muslim yang menutup wajah mereka dengan tangan sambil menangis, bagaimana caranya menjernihkan kesadaran kita sehingga mau memikul tanggung jawab untuk membela Yerusalem? Kita telah menyaksikan sendiri bagaimana dunia Arab dijungkir-balikan ketika seorang Yahudi fanatik berupaya untuk membakar Masjid Al-Aqsa pada tahun 1969. Setiap muslim langsung terpanggil dari seluruh dunia. Pertemuan Islam yang pertama pun segera diselenggarakan, yang akhirnya memunculkan organisasi konferensi Islam, Islamic Conference Organization. Ketika para salibis secara resmi menguasai Yerusalem, maka ia telah dibebaskan oleh seorang muslim non-Arab, seperti
Imadaddin Zinki dan putranya Nuraddin Mahmud As-Syahid dari Turki, atau muridnya yaitu Salahuddin Al-Ayyubi dari Kurdi, yang berhasil merebut kembali kota Yerusalem dari kaum Kristen. Seluruh muslimin akan selalu dan senantiasa siap untuk melakukan apapun demi membela Yerusalem. Ini merupakan kasus di negara-negara yang saya kunjungi, mulai dari Filipina dan Indonesia, bahkan hingga melampaui Maroko, yakni muslimin yang hidup di negara-negara barat. Namun sayangnya, ini bukanlah sikap yang justru diambil oleh para penguasa muslim dunia. Yerusalem tak ternilai harganya bagi seluruh muslim. Selama lebih dari 14 abad, muslimin telah menetap di sana. Mereka tidak pernah merampas tempat itu dari kaum Yahudi yang jelas-jelas telah minggat dari lokasi itu ratusan tahun sebelumnya. Sementara bangsa Arab dan lainnya selalu menetap di sana sejak ribuan tahun silam. Para uskup Kristen sendiri pernah menyerahkan kota itu kepada Khalifah Umar bin Khattab. Dan di antara beberapa syarat dari Khalifah Umar, bahwa orang Yahudi tidak diperkenankan tinggal di sana. Kedaulatan Yerusalem, khususnya bagian timur, harus Islami, Arab, dan Palestina. Dijamin kondisi ini tak akan mencegah seorang Yahudi untuk mempraktikkan ajaran keagamaan mereka. Islam telah dikenal dengan sikap toleransi dan menghargai kebebasan beragama bagi pemeluk agama lain. Legitimasi internasional yang dimasukkan dalam resolusi Dewan Keamanan menegaskan, Yerusalem adalah bagian dari tanah milik bangsa Arab yang diduduki sejak 1967. Dengan demikian, melalui bukti-bukti sejarah, agama, dan hukum internasional, maka semuanya saling membuktikan bahwa Yerusalem adalah milik bangsa Palestina. Krisis Yerusalem harus menjadi agenda nomor 1 dunia Islam. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahuinya. Quran Surat 12:21